Kita mulai aja ya. Kita mulai sambil menunggu. Di sini kita akan membahas lanjutan dari materi kita, tentunya terkait dengan penilaian ya, kriteria penilaian dari tes wawancara. Sebelumnya di Zoom sebelumnya kita sudah bahas bertahap ya, awal dari kita duduk, kemudian cara menyapa, kemudian cara menjawab, terus tips dan trik belum, tips dan trik itu terakhir. Terus kisi-kisi sudah kita jelaskan dan sekarang kita akan bahas terkait dengan penilaian ya, penilaian dari tes wawancara. Jadi ada beberapa kategori yang harus kalian ketahui terkait dengan kriteria penilaian wawancara. Jadi silahkan bagi kalian yang ingin mencatat silahkan dicatat, kalaupun juga nggak dicatat nggak masalah, ini juga ada recordingnya. Tiap Zoom kita ada recordnya dan kita share linknya nanti ke grup. Jadi di sini ada beberapa hal terkait dengan penilaian. Mohon yang baru join silahkan untuk dimatikan mic-nya terlebih dahulu agar tidak mengganggu diskusi kali ini. Nanti ada kok sesi tanya jawab setelah kakak jelaskan terkait dengan penilaian dari tes wawancara. Nanti kita ada sesi tanya jawab. Baik, jadi hal pertama yang harus kalian ketahui terkait dengan penilaian, yang pertama itu ada di penampilan. Penampilan yang akan menjadi penilaian tahap pertama terkait dengan tes wawancara. Nah, jadi kakak sarankan untuk penampilan kalian minimal untuk pria itu rambutnya rapi, kemudian wajah kalian bersihkan, silakan sebelum kalian tes. Kemudian kalian pakai kemeja yang rapi, pastikan kemeja kalian tidak ada yang lecek. Dan apabila di ketentuan log test kalian itu menggunakan dasi, ikuti aja. Kalau misalnya nggak menggunakan dasi, silahkan diikuti sesuai dengan peraturan log test kalian masing-masing. Kemudian kakak harap walaupun ini melalui online atau wawancaranya melalui media online, kalian wajib menggunakan pakaian lengkap. Terdiri dari kemeja, kemudian ikat pinggang, celana kain berwarna hitam, untuk kemeja lengan panjang ya, kemudian menggunakan sepatu berwarna hitam. Bagi kalian yang menggunakan sepatu kulit atau pantofel, silahkan kalian semir. Ini kakak sarankan kalian walaupun melalui online wawancaranya, kalian harus atau wajib menggunakan pakaian lengkap. Kita tidak akan pernah tahu penguji itu mungkin iseng, jahil, dan lain sebagainya meminta kalian berdiri. Makanya walaupun di rumah wawancaranya ya kakak harap kalian menggunakan pakaian lengkap. Nah itu untuk pria. Kemudian untuk wanita silakan menyesuaikan. Bagi yang tidak menggunakan jilbab silakan untuk rambut kalian ikat ya, jangan sampai rambut kalian tidak diikat. Kemudian menggunakan kemeja lengan panjang, menggunakan celana hitam atau rok, dan menggunakan ikat pinggang juga. Untuk sepatu silakan menggunakan sepatu hitam. Untuk yang berjilbab, silakan sesuaikan. Apabila di log test meminta untuk jilbab berwarna hitam, silakan sesuaikan. Apabila diminta untuk menggunakan jilbab warna putih, silakan disesuaikan. Pastikan kalian menggunakan jilbab dengan rapi, kemeja yang sudah disetrika tentunya, dan juga menggunakan rok atau celana panjang berwarna hitam, dan rok bahan ya tentunya, dan juga menggunakan sepatu. Pokoknya terkait dengan penilaian penampilan kalian, itu kakak harap kalian rapi. Nggak ada yang namanya berantakan, rambut panjang, kumisan, dan lain sebagainya. Jangan sampai. Ya. Itu yang pertama, terkait dengan penampilan. Kemudian yang kedua, tentu komunikasi. Nah, komunikasi ini banyak hal nanti yang akan dinilai. Jadi ada namanya EYD yang kalian gunakan, kemudian kelancaran dalam menjawab, kemudian bahasa tubuh juga nanti akan dinilai. Jadi terkait komunikasi ini banyak yang nanti akan dinilai. Jadi kakak harap kalian ketika menjawab pertanyaan ingat sopan santun kalian, kemudian EYD, jangan terbata-bata, jangan sampai terputus, dan juga singkat, padat, dan jelas jawaban kalian. Jadi tidak terlalu bertele-tele. Nah itu terkait dengan komunikasi. Kemudian ada lagi penilaian tentang diri kalian yang terdiri dari semangat, kemudian inovasi,
kemudian komitmen, dan juga motivasi. Nah, pertanyaan-pertanyaan yang terkait dengan hal yang kakak sebut itu sudah kakak jelaskan di pertemuan kita minggu lalu, dan juga sudah kita tanya jawabkan. Jadi, kalian harus menjawab sesuai dengan kriteria yang kakak sebut tadi. Ya, terdiri dari semangat, inovasi, kemudian motivasi, dan juga komitmen kalian. Kalian sampaikan semeyakinkan mungkin. Kalian harus terlihat sebagai orang yang benar-benar menguasai, ya, menguasai apa yang ditanyakan oleh pewawancara atau penguji nanti. Nah, jadi itu beberapa item, ya, beberapa item penilaian nanti yang akan dinilai oleh penguji atau pewawancara. Jadi kalian harus perhatikan. Kenapa kalian harus perhatikan? Karena nilai wawancara ini nanti akan masuk sebesar 20% dari pantuhir, ya. Jadi kalian yang memiliki nilai kecil di CAT-SKD, inilah yang dapat kalian lakuin untuk menambah nilai kalian pada saat rankingan pantuhir terakhir. Nah, jadi ini sangat penting nanti ya bagi kalian yang merasa nilainya kecil dan juga yang merasa nilainya besar, jangan di atas angin karena kemungkinan kalian akan bisa disalib oleh ranking-ranking di bawah kalian. Nah, jadi itu yang dapat kakak sampaikan terkait dengan item dari penilaian tes wawancara. Dan sekarang silahkan bagi kalian yang ingin bertanya, kita buka tanya jawab karena waktu cukup singkat ya. Hari ini kakak lanjut untuk lembur. Silahkan yang mau bertanya, angkat tangan seperti biasa, seperti minggu lalu cara bertanya. Kita belajar komunikasi dari sekarang. Silahkan. Kamu tuh, boy. Bawa baju. Tas kata kucing. Apa kata orang tuh bawa? Daniel Hulu. Daniel Hulu mana nih? Belado tuh mama. Silakan. Bertanya kak, kalau masalah kumis kak, boleh harus. Bentar deh, bentar. Kakak mau mute dulu yang ini. Malam baju ada tempat, Tolong yang tidak bertanya dimohon untuk memute dulu. Kalau misalnya tidak di mute, kakak terpaksa remove dari Zoom ini. Tolong di mute kalau misalnya. Baik, dari Ilham dulu tadi ya? Atau siapa tadi? Kak lupa. Daniel Hulu ya, silakan. Silakan. Saya ingin bertanya kak, soal nanti setelah selesai menjawab pertanyaan dari pewawancara kak, itu langsung kita jawab masih ada kata-kata lain atau langsung stop aja kak? Terus yang kedua, masalah kumis kak, apakah harus dipangkas semua atau boleh sedikit masih ada dicukur tipis atau harus dicukur habis kak? Oke. Sekian kak, terima kasih. Baik, yang pertama terkait dengan ketika kalian sudah selesai menjawab, misal pertanyaan pertama kalian sudah selesai menjawab, ya udah cukup sampai di sana. Nanti kan penguji yang mengambil alih seperti itu. Kalau misalnya sudah final, kalian misal di pertanyaan atau soal terakhir, tetap kalian diam aja nunggu arahan karena biasanya menutup itu adalah penguji. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua terkait rambut, ya minimal kayak kakak nih. Rapi, bukan cukur habis ya, tapi kesannya rapi. Karena kalian ini calon taruna. Ya. Jadi minimal rapi lah. Oke? Untuk Daniel dulu, paham yang Kak maksud? Ya, terima kasih, paham Kak. Oke, lanjut ke Ilham Mufid. Silakan. Ya, saya ingin bertanya, Kak. Silakan. Kalau kita bicara itu ada nya gitu, apakah mengurangi penilaian wawancaranya itu, Kak? Pasti mengurangi. Artinya nilai yang akan kalian dapat itu tidak sempurna. Makanya kakak harap kalian kurangi terbata-bata saat komunikasi. Karena itu masuk ke penilaian komunikasi gitu. Ke item komunikasi. Kalau yang kedua,
gini Kak, kalau apa pakai bahasa tubuh gitu Kak, bahasa tangan gitu, apakah Nggak apa-apa. mengurangi penilaian? Nggak Nggak apa-apa apa-apa ya? kan udah kakak sebut bahasa tubuh akan masuk ke Iya, penilaian. betul Silakan. Kak. Kalian mau seperti apa? Bahasa tubuh kalian silakan. Yang penting jangan Apakah sampai itu salah nih. mempengaruhi atau tidak Kak? Hmm? Mempengaruhi nilai atau tidak? Gimana? Itu bahasa tubuh itu mempengaruhi penilaian atau tidak? Mempengaruhi tapi tidak terlalu besar. Oh, oke, oke Kak. Sekian, terima kasih Kak. Oke, lanjut ke Ferry Adiansah. Silakan. Ya, izin bertanya Kak. Ya, Saya kan silakan. baru masuk pertemuannya baru pertama kali sekarang. Nah, untuk pertemuan yang minggu-minggu kemarin, apakah nanti akan dikirimkan video atau linknya gitu Kak? Udah kita kirimkan, nanti kita akan kirimkan lagi di grup ya untuk link yang Zoom sebelumnya. Ya, baik Kak. Dan untuk pertanyaan kedua, jikalau pada saat wawancara nanti posisi gerakan tubuh kita itu hanya posisi siap gitu Kak, tanpa disertai dengan tangan ketika menjawab pertanyaannya. Apakah itu termasuk sikap sempurna atau bagaimana Kak? Kalau kalian ingin menggunakan bahasa tubuh, nggak masalah. Jadi, sikap sempurna itu kalian lakukan di awal, setelah selesai menjawab, pas kalian menjawab atau memulai jawaban, silakan. Kalian presentasikan itu, bahasa tubuh kalian. Karena bahasa tubuh itu sangat penting, mencirikan kalian, atau mendukung kalian terlihat menguasai materi gitu. Jadi nggak masalah kalau misalnya kalian menggunakan bahasa tubuh. Berarti sebisa mungkin diusahakan disertai dengan bahasa tubuh ya Kak, ketika Iya. menjawab pertanyaan wawancara. Baik Kak, terima kasih. Oke, lanjut ke Sali. Apa Sally ini bacanya? Sali, silakan. Siap Kak, izin bertanya Kak. Ya. Saya ada 2 pertanyaan Kak. Yang pertama itu ceritakan tentang keluarga Anda. Nah, pas kita ceritakan tentang keluarga Anda itu harus bentuknya itu harus panjang atau singkat saja Kak, sekedar nama, usia, sama pekerjaan. Iya, item itu yang terpenting. Berarti kita nggak perlu Kak ya kalau harus sampai kalau ayah saya adalah ayah yang baik kayak gitu. Oh enggak perlu. Kak, saya pakai ada kipas ya? pertanyaan satu lagi Kak. Pakai kipas. Pakai kipas. Ya. Kan Silakan. saya milih jurusan teknik listrik bandara Kak ya. Kalau ditanya kenapa Anda memilih jurusan itu, enaknya gimana Kak ya buat karangan kata-katanya Kak? Kamu harus cari tahu dulu di Google tentang apa namanya teknik listrik bandara. Nah, pengertian umumnya kamu jadikan alasan sebagai alasan kenapa kamu milih TLB. Kemudian yang kedua, kamu bisa menyebutkan peluang ya, peluang untuk lolos di TLB itu lebih besar. Jadi ada 2 hal yang bisa kamu jawab terkait dengan TLB. Makanya ketika kamu mencari tahu tentang TLB dan permasalahan listrik bandara di Indonesia itu seperti apa, nah itulah solusi yang bisa kamu ambil untuk menjadi alasan kenapa kamu pilih TLB tersebut gitu. Siap, terima kasih Kak. Oke, lanjut Demanik. Siap Kak, izin bertanya Kak. Ya, silakan. Apa setiap ingin menjawab pertanyaan selalu mengucapkan siap Kak, terima kasih atas pertanyaannya? Apa hanya pertanyaan-pertanyaan tertentu Kak? Kalau bisa setiap pertanyaan, karena itu menandakan sopan santun kita. Misal ada pertanyaan pertama, bisa nggak kamu jelasin terkait dengan pertanyaannya? Contoh, apa motivasi kamu untuk memilih jurusan ini? Siapa? Terima kasih atas pertanyaannya. Mohon izin menjawab. Cuma sesimpel itu loh. Tidak menghabiskan waktu banyak. Itu nanti akan masuk ke penilaian sopan santun kalian. Jadi, kalau bisa dan kalau ingat, kalian jawabnya per pertanyaan. Gitu.
Oh, siap Kak, terima kasih informasi. Oke. Ada lagi? Silakan yang ingin bertanya. NICS, Nix. Silakan. Siapa mau izin bertanya, Kak? Ya. Saat kita mulai menyetel Zoom-nya, apakah kita harus dalam posisi berdiri atau sudah duduk, Kak? Terima Sudah kasih, Kak. duduk. Karena ini online, jadi kalian sudah langsung duduk aja. Siap, Kak. Terima kasih, Kak. Oke. Lanjut ke Yolas, silakan. Siap Kak, izin bertanya. Ya. Apabila ada pertanyaan yang ditanyakan kepada kita, lalu kita tidak tahu menjawab apa, atau contoh ditanyakan apa kelebihan kamu, tapi kita nggak punya kelebihan, gitu bagaimana Kak cara menjawabnya Kak? Ya, sampaikan. Mohon izin menjawab, saya tidak punya kelebihan. Gitu aja. Dan untuk pertanyaan yang lain gitu aja Kak, langsung dipatahin dengan saya tidak punya kelebihan atau adakah kayak kata-kata seperti saya akan berusaha lebih baik lagi jika saya masuk ke politeknik ini gitu Kak. Oh, maksudmu kayak gitu. Jadi, misal nih, masalah motivasi ya. Iya, siap. Mohon izin Pak, izin jawab, sebelumnya saya tidak punya motivasi apapun terkait dengan sekolah kedinasan ini, tapi untuk kedepannya saya akan berusaha dan tetap menjaga semangat saya dan tentunya lulus dan bisa membangun negeri itu. Contoh kayak gitulah. Jadi hal yang dari tidak ada menjadi ada, itu kan namanya ilmu pembelajarannya, dari tidak tahu menjadi tahu, seperti itu. Kalau misalnya pertanyaan tentang dirimu dan kamu emang nggak tahu tentang dirimu itu seperti apa, ya jawab aja. Siap tidak, langsung aja tembak tidak, atau enggak, misal contoh, ada pertanyaan yang kamu tidak bisa jawab. Ini pertanyaan di luar diri kamu. Misal ada pertanyaan yang kamu tidak tahu tentang visi misi sekolah lah, contoh. Mohon izin Pak, terkait dengan visi misi sekolah, saya kurang jelas atau saya tidak paham. Tapi untuk selanjutnya saya akan mempelajari dan lebih paham lagi, contoh kayak gitu. Siap. Terima kasih Kak. Sekali lagi Kak, satu lagi. Yes, jika nanti ditanyakan apakah kami bisa menari, lalu disuruh untuk menari, apa kita harus berdiri menari Kak, atau bagaimana? Iya, berdiri menari nggak apa-apa. Nanti tinggal setting kameranya aja. Supaya nampak ya Pak, terlihat. Ya, siap. Terima kasih Kak. Oke. Lanjut ke Restu, silakan. Silakan Restu. Oke, kita next saja dulu ke izin bertanya Kak. Ya, silakan. Lupa mute. Nanti saat wawancara harus pakai laptop atau boleh pakai HP Kak? Zoom-nya wawancara. Terkait dengan itu sesuaikan dengan teknis atau technical meeting kemarin dengan log testnya masing-masing ya. Karena itu udah ada teknisnya terkait dengan kegiatan baik itu psikotes ataupun juga wawancara. Jadi kalian sesuaikan aja dengan pengumuman yang kemarin gitu. Ada lagi Kak pertanyaan? Kalau misalnya tidak ada penjelasan ya berarti boleh ya. Kalau misalnya tidak ada penjelasan gitu. Oke, siap Kak. Ini Kak pertanyaannya, misalnya kan saya ambil PKTJ jurusan rekayasa nih Kak. Nanti ditanya kenapa harus PKTJ dan kenapa memilih jurusan rekayasa, apakah itu nanti jawabannya boleh sama Kak? Keduanya? Boleh sama. Oh, nggak masalah. Nggak masalah. Tapi yang RSTJ kamu lebih rinci lagi. RSTJ itu apa? Rekayasa sistem keselamatan jalan. Transportasi jalan. Misal kayak gitu ya. Kamu cari tahu seperti apa gambaran umumnya rekayasa atau MRLL lah, manajemen
rekayasa lalu lintas, atau permasalahan tentang permacetan di Indonesia, itu lebih rinci aja gitu. Untuk memperkaya wawasan kamu ketika menjawab. Nanti kan kelihatan gitu. Oke, siap. Terima kasih, Kak. Oke. Lanjut ke Peter Hart. Izin bertanya, Kak. Ya, silakan. Bila misal ada pertanyaan apa kelebihan dirimu, misalnya saya mempunyai jawaban, Kak. Saya memiliki kelebihan, menurut saya memiliki kelebihan dapat bersosialisasi dengan cepat dengan banyak orang, dan saya mampu bekerja sama dengan tim atau kelompok secara baik. Itu menurut kakak kelebihan atau bukan, Kak? Bersosialisasi apa beradaptasi? Iya, beradaptasi dan bersosialisasi dengan cepat dengan banyak orang, dan maksudnya kan kita nanti bersosialisasi dengan saat pendidikan tuh, Kak. Bukan, itu lebih ke bukan sosialisasi. Sosialisasi itu pengertiannya kita memberi arahan, kita memberi pembelajaran umum gitu sosialisasi. Kalau misalnya beradaptasi, oke lah berteman. Maksudnya kamu tuh mungkin cepat melakukan hubungan sosial kayak gitu. Kalau hubungan sosial beda lagi. Itu baru pertemanan. Kalau bersosialisasi itu lebih ke kamu yang memberikan pengarahan, pembelajaran seperti itu. Kalau mampu bekerja sama dengan tim atau Ya, kelompok secara itu termasuk kelebihan, nggak masalah. Oh, ya. Baik, Kak. Terima kasih, Kak. Oke. Lanjut ke Rahmadita Astri. Izin Kak, izin bertanya. Ya, silakan. Saat wawancara ini dimulai, kita kan sudah duduk tegap di kursi. Saat pewawancara hadir di Zoom meeting, sebaiknya kita menyapa duluan seperti selamat pagi Pak, selamat pagi Bu, atau menunggu instruksi saja. Menunggu instruksi. Oh. Baik Kak, terima kasih Kak. Oke, sama-sama. Lanjut ke Nadia Ratna. NTB nih, NTB mana ini? Izin Kak, izin bertanya. Ya, silakan. Apakah nanti ketika wawancara itu ada pertanyaan di luar tentang diri sendiri seperti motivasi, kelebihan, dan tentang sekden Kak? Misalkannya tentang Indonesia gitu, tentang Pancasila. Kalau terkait kewarganegaraan yang terlalu luas, kakak rasa sih nggak ada. Lebih ke yang umum-umum aja tentang kalian, sekolah kayak gitu, biaya gitu biasanya. Oh, baik Kak, terima kasih Kak. Oke. Lanjut ke Dede Prayoga. Silakan. Izin bertanya Kak, apakah nilai kita akan berpengaruh Kak pada wawancara, misalnya kita jawaban visi dan motivasi kita sama Kak? Contohnya visi kita ingin menjadi bagian dari STD dan ingin menjadi lulusan terbaik, serta misi kita ingin menjadi lulusan terbaik, misi tujuan kita Kak. Maksudnya jawaban itu sama Kak, dua itu. Gini, kamu harus tahu dulu, visi itu adalah cita-cita atau tujuan. Misi itu bagaimana cara mencapai tujuan atau misi gitu. Atau cita-cita kalian jelas berbeda itu. Jangan disamain. Gimana? Bisa ulang lagi? Visi itu adalah cita-cita atau tujuan kamu. Nah, itu visi. Sedangkan misi itu adalah bagaimana cara mencapai tujuan atau cita-cita. Bagaimana cara mencapai agar visi itu terwujud. Ya, otomatis jawabannya harus berbeda. Gitu. Jadi makna misi disamakan. sama motivasi itu berbeda ya? Berbeda, pasti berbeda itu. Ya, siap Pak. Oke, lanjut ke Bayu, silakan. Izin nanya Kak, kalau pas perkenalan apa aja itu yang kita perkenalkan tuh, dari nama terus apa lagi tuh biasanya? Nama, tanggal lahir, asal sekolah atau lulusan mana, terus ke hobi, sampai itu aja sih biasanya. Siap Kak, terima kasih. Oke, lanjut ke Andrei Lukmono, silakan. Nggak ada ya orangnya?
Kita lanjut ke Aprilio dulu. Silakan. Selamat sore Kak, siap izin bertanya. Sore. Jadi Ya, silakan. pertanyaan saya, kalau misalnya ditanya kan Kak, mengapa memilih kedinasan Kemenhub dibandingkan SIPDN gitu kan Pak? Apa sebenarnya kelebihan dari kementerian itu? Lalu untuk yang kedua pertanyaan saya, apakah kalau misalnya menyebutkan hasil gaji orang tua itu secara totalnya atau kurang lebihnya, Pak? Oke. Kita jawab yang nomor 2 dulu ya, karena lebih gampang. Yang nomor 2 itu totalan kurang lebih ya. Kurang lebih, silakan kalian akumulasikan 3 sampai 5 juta, misal kayak gitu. Silakan. Terus terkait dengan yang pertama, kenapa alasannya memilih Kemenhub? Ya kamu sampaikan aja. Terkait dengan keinginan dan juga mungkin kamu punya orang yang patut dicontoh di sana, silakan kamu ungkap aja. Itu yang menjadikan kamu motivasi untuk memilih sekolah Kemenhub. Atau kamu juga bisa mengambil terkait dengan permasalahan-permasalahan yang ada di Indonesia, terkait dengan transportasi, itu juga bisa dijadikan alasan. Jadi kenapa kamu pengen memilih? Karena saya ada keinginan untuk memperbaiki masalah-masalah transportasi yang ada di Indonesia, kayak gitu. Bisa dipahami nggak? Siap, bisa Kak. Jadi itu boleh juga kan kalau saya atur, misalnya kan saya kan dari pola pembibitan daerah. Jadi saya ambil misalnya karena saya ingin memperbaiki fasilitas misalnya yang ada di daerah saya. Bisa. Okay. Tapi kamu harus cari tahu daerah kamu itu seperti apa. Harus bisa meyakinkan permasalahan-permasalahan yang ada di daerahmu kepada penguji atau pewawancara nanti. Gitu. Oke, terima kasih banyak, Pak. Oke, lanjut ke Arga Satria. Ini tinggal 10 menit lagi, kita manfaatkan dengan baik karena habis ini kakak akan lanjut untuk lembur dulu. Silakan kita manfaatkan dengan baik. Izin bertanya, mohon maaf ini pertanyaannya agak keluar konteks ya. Kan ya, silakan. Di Pencadar ada pernyataan surat pindah prodi. Nah, misalkan kita memilih pernyataan kedua yaitu bersedia pindah prodi ke sekolah seluruh Indonesia. Nah, misalkan kan Kak, kita bukan lulus ke sekolah tujuan utama kita, tapi kita lulus dari yang kita pindah prodi itu. Misalkan kita mengundurkan diri, apakah ada konsekuensinya untuk diri kita atau gimana ya Kak? Terima kasih. Sejauh ini, jadi sistem pindah prodi itu ada sejak angkatan kakak 2014, tapi yang reguler bukan polbid. Semenjak itu ada terus sampai akhirnya tahun 2018 ada polbid, masih ada sistem pindah prodi tersebut. Tapi sistem pindah prodi polbid itu ke sesama polbid, kecuali nanti mentok udah habis kuota baru ke reguler ataupun juga mandiri. Nah itu sejauh ini dari tahun 2014 sampai sekarang itu tidak ada yang namanya di blacklist atau ada efek sampingnya, itu nggak ada sejauh ini ya. Jadi menurut kakak nggak masalah gitu. Baik Kak, sama satu lagi mengenai pertanyaan wawancara, misalkan kita sebelum menjawab suatu pertanyaan kan kita mengatakan siap, terima kasih, izin untuk menjawab. Kalau misalkan kita selesai, apakah di setiap pertanyaan kita mengucapkan sekian terima kasih gitu Kak untuk setiap pertanyaannya? Boleh, sekian, tapi bla 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 sekian, terima kasih. Sekian. Jangan terima kasih lagi, karena terima kasih udah di awal ya. Jadi kamu jawab sekian atas jawaban saya, gitu aja. Nggak usah terima kasih lagi. Atau kalau tidak usah mengatakan terima kasih, langsung diam itu juga tidak apa-apa ya Kak? Nggak masalah. Nanti kan penguji yang akan mandu gitu. Baik Kak, siap, terima kasih. Oke, lanjut ke si paling, silakan. Si paling apa nih? Paling ganteng atau apa? Kak, izin bertanya Kak. Ya, silakan. Jika ditanyakan tentang ceritakan keluarga Anda, itu gimana Kak jawabnya Kak?
Ya, jawab aja orang tua, kemudian pekerjaan apa, kemudian kalau punya saudara adik, masih sekolah atau kakak udah kerja, kayak gitu aja. Masalah ke orang tua, saudara, sama profesi atau pekerjaan gitu. Baik Kak, terima kasih Kak. Oke. Lanjut ke Farezi, silakan. Siap, izin bertanya, Kak. Ya, silakan. Biasanya pertanyaan yang sering keluar dari penguji apa saja, Kak? Terkait dengan pertanyaan udah kita bahas di Zoom kemarin, silakan aja dicek ya. Nanti kakak akan kasih linknya di grup. Oke? Oke, siap. Terima kasih, Kak. Oke, lanjut ke Masya, silakan. Siap, izin bertanya, Kak. Kedengeran nggak, Kak? Kedengeran. Untuk pertanyaan uang pangkal, tahun kemarin kan transfer 27 juta, Kak. Iya. Nah, sedangkan tahun sekarang kita nggak tahu berapa, Kak. Kalau jawabnya itu mending siap 27 juta atau siap kurang lebih 27 juta, Pak? Kurang lebih aja. Karena kan belum ada pengumuman pastinya tuh. Pertanyaan kedua, Kak. Mm-mm. Untuk gaji orang tua, misalnya 3-5 juta, itu lebih baik digenapin atau kurang lebih 3-5? Kalau 3-5 tuh udah interval, nggak usah bilang kurang lebih lagi. Makanya kalau nyebut interval, cari yang paling kecil di awal, cari yang paling tinggi di atas gitu. Kan itu nggak ada kurang lebih lagi, itu udah interval. Oh, siap, Kak. Terima kasih. Oke. Lanjut ke Nadia nih. Nadia nanya lagi apa gimana nih? Tinggal 5 menit waktu kita. Oke, ke Dedek Prayoga berarti ya. Silakan. Dedek Prayoga hilang. Restu, silakan. Siap, izin bertanya lagi, Kak. Ya, silakan. Terkait dengan motivasi dan kenapa harus jadi taruna, itu apa ya, Kak? Ya itu yang kakak sampaikan. Apa yang kamu bisa lakukan nanti ketika kalian udah menjadi taruna? Itu terkait dengan motivasi. Misalnya motivasi ini apa ini, Kak? Ingin menjadi seorang taruna didasari oleh keinginan diri saya. Kalau seperti itu saja gimana, Kak? Nah, itu udah keinginan diri saya tuh yang seperti apa gitu. Yang nanti bisa kamu lakukan. Atau mungkin ingin menjadi contoh untuk keluargamu, atau ingin menjadi apa, ya itu disebutkan. Berarti harus yang lebih spesifik ya, Kak? Jangan dasar kayak gitu. Betul. Kalau umum kan semua juga bisa jawab. Boleh contohnya, Kak? Apa? Motivasi menurut kakak yang bagus. Kalau kakak dulu sih terkait dengan motivasi ya. Kakak izin menjawab terkait dengan motivasi saya. Yang pertama tentu saya sangat ingin mempelajari hal baru, khususnya transportasi, karena yang saya dengar jarang-jarang ada pembelajaran terkait dengan transportasi. Apalagi setelah saya cari tahu, ternyata PKTJ Tegal adalah satu-satunya sekolah yang kaitannya tentang keselamatan di ASEAN. Nah, itu menambah motivasi saya untuk menjadi taruna di sana. Itu sih kalau kakak dulu. Oke, siap. Makasih, Kak. Oke. Nis, silakan. Siap, Kak. Izin bertanya lagi, Kak. Ya. Untuk pertanyaan mengenai keluarga, apakah hanya sebatas keluarga kecil atau hingga keluarga besar, Kak? Keluarga kecil aja. Siap, Kak. Oke. Lanjut si paling. Kak, izin bertanya lagi, Kak. Kan menceritakan keluarga Anda itu apa perlu sebutkan nama orang tua atau nama keluarga gitu? Kalau misalnya sedikit silakan aja, nggak apa-apa. Tapi nama panggil aja, nggak usah nama lengkap. Kak, terima kasih. Oke, lanjut ke Naufal. Silakan. Siap, Kak, izin bertanya. Ya. Jika
nanti hanya duduk tegak tanpa memakai bahasa tangan itu nggak apa-apa apa gimana ya Pak? Nggak masalah. Nggak masalah itu. Oke, siap. Makasih, Kak. Oke, lanjut ke Daniel dulu. Silakan. Ya, izin bertanya lagi, Kak. Ya, silakan. Terkait dengan penilaian di Pantukir nanti, Kak. Perankingan di Pantukir dengan jalur Polbipem dan dengan jalur Polbit Pusat, itu nanti disamakan perankingannya atau dibedakan, Kak? Dipisah dong, nggak mungkin disamakan. Oke, terima kasih, Kak. Oke, lanjut. Kak Aprilio, silakan. Siapa? Halo, halo. Ya, Siapa? silakan. Izin ini kan nanti kan saya mau bertanya ini dulu Pak. Tim pengujinya itu berapa orang Pak? Apa? Pengujinya apa? Ini ada yang pengujinya. Ini ada yang entar siapa sih ini? Penjara. Dari tahanan luar gitu. Oke, silakan. Penyahoan. Iya, Pak. Silakan. Waktu lagi 1 menit soalnya. Jadi saya bertanya, itu tim penguji wawancaranya berapa orang ya Pak? Ada 1, ada 2. Biasanya 1. Oh ya. Jadi kalau misalnya kan lebih dari 1 kan Pak. Jadi kan tim pewawancara ini kan orangnya beda-beda melihat kita kepribadiannya. Jadi saya bertanya, apa saat wawancara itu perlu visual kita dulu, maksudnya gerakan tangan kita, bahasa tubuh kita, atau kita selalu senyum jawab pertanyaan. Jadi kan kalau misalnya jelas. tim Di Zoom kemarin kakak udah jelaskan bagaimana cara menjawab. Silakan aja dicek, itu udah jelas kakak infokan kepada kalian bagaimana cara menjawab, senyum kalian seolah-olah kalian menguasai materi. Kayak itu tuh sangat penting nanti. Silakan aja. Nanti akan kakak bagi linknya kembali.